Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan berbicara tentang perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang situasi yang terjadi di dunia kripto, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke Coin Market Cap untuk melihat kondisi terkini di seputar dunia kripto. Kalau kita lihat untuk Fear and Greed Index hari ini ada di angka 58 atau netral, teman-teman. Jadi kalau kita lihat baik buyer maupun seller hari ini sedang wait and see, sedang mengamati apa yang akan terjadi ke depan. Jadi ini posisinya masih netral, jadi semua sedang menunggu, atau kalau bisa kita katakan kondisi market sekarang sedang stagnan, teman-teman. Kemudian kalau kita melihat untuk Bitcoin dominan, hari ini dominasi Bitcoin ada di angka 53%, berarti masih banyak institusi atau retail yang lebih memilih untuk menginvestasikan uangnya di dalam bentuk Bitcoin dibandingkan di dalam bentuk altcoin, teman-teman. Kemudian untuk Ethereum sendiri hari ini untuk dominasi di market sekitar 16,9%. Kalau kita lihat di dalam 24 jam terakhir ini, Bitcoin diperdagangkan di angka 63.400 US dollar per satu Bitcoin. Dalam 24 jam terakhir mengalami koreksi sebesar 0,66%, dan dalam 7 hari terakhir mengalami koreksi sebesar 2,37%, teman-teman. Sementara untuk Ethereum, teman-teman, ini ada indikasi positif. Kita lihat untuk Ethereum, pada saat Bitcoin turun, Ethereum malah mengalami kenaikan. Hari ini diperdagangkan di angka 3.251 US dollar per satu Ethereum. Kemudian dalam 24 jam terakhir ini untuk Ethereum ini mengalami kenaikan 3,84%, dan dalam 7 hari terakhir mengalami kenaikan sebesar 2,85%, teman-teman. Nah, pertanyaannya, kenapa Ethereum ini kok mengalami kenaikan sementara kita tahu bahwa Bitcoin mengalami penurunan, teman-teman? Ternyata ada sebuah informasi positif dari Ethereum, teman-teman. Ini kita ada sebuah informasi positif tentang Ethereum ETF dari Finbold. Jadi pasar cryptocurrency hari ini sedang menunggu persetujuan dari Security and Exchange Commission atau SEC untuk Ethereum Spot ETF. Persetujuan ini diprediksi akan berdampak positif terhadap harga Ethereum seperti yang terjadi pada Bitcoin Spot ETF sebelumnya, teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini pemicunya untuk kenapa harga Ethereum naik, kemungkinan ini adalah salah satu pemicunya, teman-teman. Di sini kalau kita lihat ada sebuah lembaga, jadi ada sebuah lembaga yang bernama Depository Trust and Clearing Corporation atau DTCC. Ini telah mendaftarkan Ethereum Spot ETF milik dari Franklin Templeton dengan status yes untuk segera dilakukan pembuatan atau pengajuan, teman-teman. Jadi kita tahu bahwa Franklin Templeton ini adalah sebuah raksasa keuangan tradisional dengan aset yang dikelola senilai kurang lebih 1 triliun US dollar, teman-teman. Dan pendaftaran ini menandai langkah maju untuk menuju persetujuan dari SEC, teman-teman. Jadi kalau kita lihat adanya informasi ini sangat positif, teman-teman. Jadi ini ada sebuah lembaga besar mengajukan proposal kepada SEC agar disetujui, teman-teman. Jadi kalau Bitcoin kemarin itu yang main BlackRock, ini kelihatannya ada lembaga lain yang bermain, yaitu Franklin Templeton dengan DTCC, teman-teman. Jadi persetujuan SEC untuk Ethereum Spot memang hari ini belum ada pengumuman pasti, teman-teman. Namun kalau kita lihat di sini banyak lembaga-lembaga besar
mengajukan permohonan agar spot ETF dari Ethereum ini segera disetujui, dan kita menyadari bahwa persetujuan SEC untuk Ethereum spot ETF ini diharapkan akan berdampak positif terhadap harga Ethereum. Namun yang harus kita pahami juga bahwa harga Ethereum ini juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti sentimen investor, kemudian aktivitas on-chain, dan perkembangan fundamental, teman-teman. Jadi para investor perlu mempertimbangkan semua faktor ini sebelum membuat keputusan untuk melakukan investasi, teman-teman. Sekarang kalau kita lihat untuk Ethereum secara teknikal, teman-teman, kita akan memakai indikator Fibonacci retracement di time frame weekly. Kita lihat untuk pergerakannya ini masih mengalami penurunan trennya, teman-teman. Kalau secara minggu kemarin, 2 minggu yang lalu ini penurunan, tapi minggu lalu ini mengalami stagnan, teman-teman. Dan kalau kita melihat misalkan teman-teman mau menyerok, sekali lagi saya ingatkan bahwa saya bukan analis keuangan, tapi kalau kita melihat dari indikasi Fibonacci retracement, ini kalau kita menyerok bisa di angka 3145 atau di angka 2921 kalau misalkan terjadi penurunan, teman-teman. Namun saya pribadi optimis bahwa dengan banyaknya lembaga besar, lembaga keuangan yang ada di Amerika Serikat terutama mengajukan usulan untuk Bitcoin Ethereum ETF apabila di ACC, maka itu akan terjadi ledakan sama seperti yang dialami oleh Bitcoin pada saat Bitcoin spot ETF disetujui oleh SEC, teman-teman. Jadi demikian update informasi, teman-teman, dari sebuah media online yang bernama Finbolt ini, di mana DTCC ini sebagai lembaga keuangan ini telah mengajukan atau listing untuk Bitcoin spot ETF dari Franklin Templeton Ethereum, teman-teman. Jadi ini semoga ini adalah info positif terutama bagi para holder dari Ethereum. Dan saya kalau kita melihat bahwa hampir semua token, misalkan seperti Shiba Inu dan lain-lain, banyak sekali token yang berjalan di atas Ethereum, teman-teman. Apabila Ethereum spot ETF disetujui, kemudian terjadi ledakan harga dari Ethereum, maka secara otomatis token-token meme, terutama yang banyak berjalan di atas jaringan Ethereum, seperti misalkan Shiba Inu, itu akan terdampak dan harganya pun akan mengalami ledakan, teman-teman, karena terseret dengan pergerakan naik dari harga Ethereum. Oke, teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama semoga Ethereum spot ETF ini disetujui oleh SEC agar kita bisa menikmati profit di tahun 2024 ini dari token-token meme yang berjalan di atas jaringan Ethereum. Namun seperti biasa saya ingatkan bahwa saya bukan analis keuangan, jadi bagi teman-teman yang ingin membeli atau menjual Ethereum silakan melakukan DIOR dan investigasi secara pribadi, teman-teman, karena uang teman-teman adalah milik teman-teman pribadi. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.